Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penjelasan nadom tajwid bahasa Indonesia di bab nun sukun dan tanwin. Jadi sebelum ini ada bab muqaddimah yaitu bait ke-1 sampai ke-6. Di bab nun sukun dan tanwin ini mulai dari bait 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita akan mulai pelajari dari bab nun sukun dan tanwin. Kita baca baitnya dulu dari bait nomor 7 dan nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun mati dan tanwin ada 5 jika bertemu huruf hijaiyahnya, yaitu izhar, iqlab dan juga ikhfa, idgham bi gunnah juga bila gunnahnya. Bait ke-7 ke-8 ini menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka akan timbul 5 hukum bacaan. Saya ulangi, jika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka akan menimbulkan 5 hukum bacaan. Yang pertama bisa menimbulkan hukum bacaan idhar, yang kedua bisa iqlab, bisa ikhfa, bisa idgham bi gunnah dan juga bisa idgham bila gunnah. Lanjutnya bait ke-9, 10 dan 11 ini menjelaskan tentang idhar. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf idharnya, maka harus jelas cara membacanya, disebut idhar hakiki bacaannya. Huruf idhar ada 6 bilangannya, yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha. Bait ke-9, 10, 11 menjelaskan hukum bacaan idhar. Idhar yaitu jika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar ada 6, ada hamzah, ha, kha, ain, ghain. Jika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar ini maka akan menimbulkan hukum bacaan idhar, yaitu dibaca jelas ya, harus dibaca jelas. Contohnya misalkan man amana, jadi nunnya harus dibaca jelas. Man amana dijelas ya, karena ada nun mati bertemu dengan hamzah di sini. Nanti juga bisa bertemu dengan ha, kha, ain, ghain, ha, itu juga harus dibaca jelas. Itu bait yang ke-9, 10 dan 11 menjelaskan hukum bacaan idhar. Lalu selanjutnya 12, 13 dan 14. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu huruf idgham yang bi gunnahnya, maka harus dengung cara membacanya, disebut idgham bi gunnah bacaannya. Huruf idgham bi gunnah 4 jumlahnya, yaitu ya, nun, mim dan wawu rupanya. Bait ke-12, 13 dan 14 menjelaskan hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan berdengung. Jadi memasukkan dan juga berdengung. Itu terjadi jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu ada 4, ya, nun, mim dan wawu. Misalkan bertemu dengan ya, maka harus memasukkan nun dan ya, dan juga ada dengung may ya'mal. Nah itu harus ada pemasukan dan juga berdengung. Tidak boleh man ya'mal, tidak boleh, tapi harus dibaca dengung, memasukkan dan berdengung, yaitu may ya'mal. Nah itu namanya idgham bi gunnah, memasukkan dan berdengung. Begitu juga bisa dengan bertemu dengan wawu atau nun atau mim ya, dibaca dengung. Itu bait ke-12, 13, 14 menjelaskan tentang idgham bi gunnah. Lalu selanjutnya bait ke-15, 16 dan 17. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu huruf idgham bila gunnahnya, maka harus membaca huruf idghamnya. Idgham bila gunnah hukum bacaannya. Huruf idgham
Bila guna ada dua, yaitu huruf lam ro itu rupanya. Bait ke-15, 16 dan 17 menjelaskan tentang idgham bila gunah ya. Yang sebelah sini idgham bila gunah. Idgham bila gunah itu jika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah, yaitu ada dua, lam dan ro, maka memasukkan tanpa dengung ya. Contohnya mirrabbihim, mirrabbihim. Jadi ada nun mati bertemu dengan ro, ini dimasukkan ya, nunnya dimasukkan ke ro dan tanpa dengung langsung dibaca ro. Mirrabbihim, tidak boleh min rabbihim, tidak boleh, tapi dibaca mirrabbihim. Nah, itu namanya idgham bila gunnah, memasukkan dan tanpa dengung. Mirrabbihim langsung dimasukkan ke ro. Itu bait ke-15, 16, 17 menjelaskan hukum bacaan idgham bila gunnah. Lalu selanjutnya bait 18, 19 dan 20. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu dengan satu huruf iklabnya, maka harus membalik cara bacanya, dinamakan iklab. Hukum bacaannya huruf iklab hanya satu bilangannya, yaitu huruf ba, jangan sampai lupa. Bait 18, 19 dan 20 menjelaskan hukum bacaan iklab, yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab yang satu, ba, maka bacanya membalik menjadi mim ya. Yang di sini tulisannya ba, maka dibalik atau suaranya menjadi suara mim. Nun mati dengan ba, nun mati bertemu dengan ba, ini hukumnya iklab, dibacanya membaca mim. Contohnya mim ba'di, mim ba'di. Jadi suara ba-nya nggak ada, diganti menjadi mim, mim ba'di, seperti itu ya. Nun mati bertemu dengan ba, hukum bacanya iklab, cara bacanya dibaca menjadi mim, dibalik. Iklab itu membalik menjadi mim, mim ba'di. Itu bait ke-18, 19, 20 menjelaskan hukum bacaan iklab. Lalu selanjutnya 21, 22, 23 dan 24 ini menjelaskan ikhfa. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf izharnya, maka harus saya ulangi, jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf ikhfanya, maka harus samar cara membacanya, disebut ikhfa hakiki bacaannya. Huruf ikhfa 15 bilangannya, selain yang dahulu penyebutannya. Sif dasana kam jadasa sun qad sama, dum tayyiban zid fitu qad dolima. Bait ke-21, 22, 23 dan 24 ini menjelaskan hukum bacaan ikhfa, yaitu jika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ini ada 15 huruf ikhfa, maka dibacanya samar ya, membaca samar. Samar antara nun dan huruf ikhfa-nya. Misalkan di sini shin, nun mati bertemu shin, maka membaca samar tengah-tengah antara nun dan shin sehingga bacaannya mirip suara ang. Shar. Jadi antara samar antara nun dan shin ya, di tengah-tengah. Syarri ya, dibacanya samar ya, namanya bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki ya, dibaca samar, syarri. Jadi samar antara nun dan shin tengah-tengah. Jadi semua huruf ikhfa ini ketika dibaca samar itu mirip seperti ang, ta, misalkan ketemu ta ya,
itu juga ikhfa. Nah, itu bait ke-21, 22, 23 dan 4 menjelaskan hukum bacaan ikhfa. Saya ulangi dari atas. Jadi bait 7 dan 8 menjelaskan hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah menimbulkan 5 hukum bacaan. Lalu 9, 10, 11 bait ke-9, 10, 11 menjelaskan hukum bacaan idhar. Di sini ada idhar ya. Nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Hamzah, ha, ha, kho, ain dan ghain. Lalu bait 12, 13, 14 menjelaskan tentang hukum bacaan idgham bi gunnah, memasukkan dan juga berdengung. Nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim ataupun wawu. Lalu bait ke-15, 16, 17 ini menjelaskan tentang hukum bacaan idgham bila gunnah ya, jika ada nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yang 2 yaitu lam dan ro, maka disebut hukum bacaan idgham bila gunnah, memasukkan dan tanpa dengung. Lalu bait ke-18, 19, 20 menjelaskan tentang hukum bacaan iqlab ya, iqlab. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka membalik menjadi mim suaranya. Lalu yang terakhir 21, 22, 23 dan 24 menjelaskan hukum bacaan ikhfa jika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ini dibaca ikhfa atau samar, bacanya samar ya, antara nun dan huruf ikhfanya samar di tengah-tengah sehingga mirip seperti eng ya, min syarri ma, misalkan seperti itu. Nah, itu dia penjelasan nadom tajwid bahasa Indonesia bab nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video penjelasan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.